Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita kesehatan, kan? Sekiranya kalau misalkan tidak sehat, tentu kemudian kita tidak datang di sekolah. Kita bareng di rumah. Kemudian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, suri tauladan kita, Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi adik-adik sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, sebelum kemudian kita mulai kegiatan kelas pembelajaran ini, jadi saya minta salah seorang siswa kemudian baca doa ya. Kenapa? Apa tujuannya? Tujuannya supaya kemudian kegiatan pembelajaran kita pada hari ini dinilai ibadah dari Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa kita dapat pahala, dan yang lebih penting adalah supaya Allah pahamkan kita terhadap apa yang kemudian kita pelajari. Oke, minta kita berhasil. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika asbana wa bika amsana wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika nusyur. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Baik, kemudian sebelum masuk pada pembelajaran kita, kemudian saya tahu di sini saya hadir absen dulu. Ya. Jumlahnya 13 orang. 13. Oh, belum dilihat satu. Baca artinya Ya. awal ayat. Hadir. Hadir. Kemudian Hadir, Pak. tidak ada. Baca. Irwan. Ya, Irfan. Hadir, Pak. Hadir. Oh, bukan nama. Lihat Cindan. Hadir, Pak. Nasuha. Hadir, Pak. Nur Aulia. Hadir, Pak. Nur Alia. Fadli. Putri. Hadir, Pak. Siti. Hadir, Pak. Zulfadli. Oke. Ini Apriyadi. Oke, baik, silakan kemudian di situ dibuka bukunya. Bukunya pada halaman 33. Halaman 33. Semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, suri tauladan kita, Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi perhatikan di sini materi kita tentang To'ah. Dan silakan buka bukunya halaman 33. Ya. Pada halaman 33 di situ berkaitan dengan ada bagian C di situ tentang To'ah. Kira-kira misalkan adik-adik sudah tahu tidak apa itu To'ah?
Nah, kecil. kecil apa lagi? Apa lagi? Besar ya. Oke. Lebih jelasnya kita perhatikan. Taharo menurut bahasa berarti kebersihan atau suci. Bukan suci yang sebelah. Jadi bersih atau suci. Itu menurut bahasa. Jadi menurut bahasa bersih atau suci. Sedangkan menurut syariat, syariat ini maksudnya menurut agama Islam, bahwa syariat Islam bahwa taharah adalah membersihkan diri dari segala macam najis, baik nyata maupun abstrak. Namun abstrak tidak nyata. Dan atau hadas, baik hadas besar maupun kecil. Paham ya? Lanjut. Pengertian najis. Oke, sekarang masuk baik najis. Najis adalah kotoran yang menempel di badan, pakaian atau tempat ibadah sehingga menyebabkan ibadah tidak sah. Ulangi, najis adalah kotoran yang menempel di badan, pakaian atau tempat ibadah sehingga menyebabkan ibadah tidak sah. Misalkan ada najis pada pakaian, maka kalau misalkan sholat, maka sholatnya tidak sah. Sebentar, tidak sah. Kemudian pembagian najis di sini ada najis mukhaffafah, najis mutawassithah, najis mughallaza. Kemudian najis mutawassithah terbagi dua, ada hukumnya, sama aibnya. Jadi apa penjelasannya dari najis yang ke-5 ini? Dijelaskan di sini. Pertama adalah najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah itu artinya najis ringan. Bahasa Arabnya khafifun, artinya ringan. Jadi najis ringan adalah najis yang mana? Contohnya misalkan darah, kotoran, bangkai, arak, minuman keras ya, dan najis. Kemudian najis berikut tadi ya, najis mukhaffafa ini ya, najis mukhaffafa atau najis ringan, air kencing bayi laki-laki yang berumur kurang dari 2 tahun dan hanya minum susu ibunya saja. Maka cara mensucikannya, pertama lap najis dengan kain kering, kemudian percikan air mutlak di atasnya, kemudian lap hingga kering. Ini adalah najis mukhaffafah atau najis ringan. Kemudian berikut adalah najis mutawassithah atau najis pertengahan. Yang mana najis pertengahan? Yang tadi kotoran, bangkai, darah, dan sebagainya. Caranya atau pembagiannya dia dibagi dua. Ada najis ainiyah,
Kemudian ada najis hukumi. Apa itu najis lainnya? Najis yang nampak ya. Nampak. Artinya bahwa bisa dilihat langsung oleh mata. Contohnya misalkan Waktunya istirahat. contoh kotoran hewan dan lain sebagainya. Misalkan dia nampak. Kemudian najis hukumiyah, najis yang kelihatan atau tidak kelihatan bendanya, tapi dihukum memang najis. Nah, contohnya apa? Bekas kencing atau arak yang sudah kering dan sebagainya. Berikut ada najis mughalazah. Apa itu najis mughalazah? Najis berat. Contoh misalkan ada jilatan anjing, kotoran anjing atau babi, memang adalah haram. Maka cara mencucikannya hendak buang najis itu terlebih dahulu. Kemudian tempat yang terkena najis disiram dengan air bercampur dengan tanah, ya. Kemudian cuci dengan air mutlak, air bersih, enam kali hingga hilang warna, bau dan rasa. Berikut adalah hadas. Hadas adalah keadaan seseorang tidak suci, menyebabkan terhalangnya seseorang untuk tidak boleh melaksanakan ibadat seperti sholat, puasa, kemudian membaca Al-Quran, tawaf, dan lain sebagainya. Kemudian macam-macam hadas. Ya, hadas terbagi atas dua. Ada hadas kecil, hadas besar. Kemudian cara mensucikannya hadas kecil dengan berwudu. Misalkan buang angin atau buang air besar atau kecil, masuk dia ke hadas kecil. Kemudian tayamum. Kalau misalkan menyebabkan seseorang tidak bisa tergenang air atau menyebabkan seseorang misalkan sulit untuk mendapatkan air, maka solusinya adalah tayamum dengan debu atau tanah yang suci, bukan tanah yang kotor, dan digunakan atau misalkan yang ada di kandang dan sebagainya. Kemudian hadas besar, cara mensucikannya ini adalah dua dan tayamum. Tahu menjawab wajib tak? Bagi perempuan tahu. Bagi laki-laki nanti kalau misalkan sudah dewasa atau belum tahu wajib. Ini tahu. Berikut contoh hadas besar dan kecil. Apa di sini? Kreativitas. Kemudian keluar mana atau sperma. Jadi saya rasa cukup materi kita. Jadi harapan adalah tolong dipelajari kembali. Kemudian pada saat masuk berikutnya tidak dilupakan. Kemudian bisa kita lanjutkan ke materi lain. Salah ya? Oke, demikian materi kita. Dan kita akhiri pertemuan kita dengan membaca atau belajar. Apa yang belajar? Subhanallahumma Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfirullah Astagfirullah. wa atubu ilaih. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.